Hai guys, balik lagi bareng gua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Gak kerasa kita udah ada di akhir bulan Mei. So far gimana nih bulan Mei kalian? Apapun yang kalian laluin, jangan pernah nyerah ya. Karena Tuhan gak akan pernah tinggalin kita sendirian. Makanya buat teman-teman yang ada di kota Bandung, gue encourage kalian buat datang ibadah onsite kita. Setiap hari Minggu pukul 8 dan 9.45 di Pasir Koja 58 dan pukul 9 di Bandung Utara atau Kopo. Selain ibadah, kita juga ada midweek cell group yang bisa kalian ikutin. Di sana nanti kita bakal main bareng-bareng sama teman-teman semua yang lain, saling nguatin dan saling doain juga. Jadi kalian gak akan ngerasain sendirian lagi. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja chat kita di nomor yang ada di sini nih, oke? Now it's time for us to give offerings to God. Kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening berikut, atau kalian bisa langsung aja scan QR code yang ada pakai wallet kalian. Selamat memberi! Oke guys, sekarang kita siapin hati kita dan juga catatan kita buat beribadah ya. Enjoy the service! Sama-sama kita naikkan nyanyian bagi Tuhan. Batu karang yang teguh, nah benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, dahsyat, dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Yesus, Yesus, come on. Sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan.
welcome to Coffee for My Soul, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai tapi dalam over a cup of coffee. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemenin sama Jocelyn. Hai teman-teman, kenalin nama aku Jocelyn, sekarang kelas 12 and soon to be mahasiswa. wah udah mau mahasiswa lagi ya Jos ya. Yes. Gak kerasa banget, dulu ketemu masih kelas 7, kelas 6, tau-tau sekarang udah mau mahasiswa lagi ya. Ya. Nah teman-teman, kita mau sama-sama ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau ngobrol-ngobrol dan jadilah center of our conversation, jadi pusat dari pembicaraan kami, dan biar apa yang kami obrolkan menjadi berkat bagi setiap kami dan juga teman-teman yang mendengarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Jocelyn, ngomong-ngomong, asik kita ngopi-ngopi ya. Asik. Tos dulu dong, tos dulu. Boleh. Tos dulu. Iya. Nah, ngomong-ngomong pernah gak sih Jos kalau hari ini judul kita ini adalah To the Moon and Back. Wow. Nah, pernah dengar gak sih ada orang yang ngomong I love you to the moon and back or something to the moon and back kayak gitu-gitu, pernah dengar gak sih? Jelas pernah dong ya, kayak apalagi kalau lagi ada event-event misalnya lagi birthday atau Valentine, hari kasih sayang, ya pasti ada aja gitu yang ngomong, oh I love you to the moon and back, kayak gitu sih Kak. Nah, sering ya. Kalau teman-teman di rumah gimana? Pernah dengar atau mungkin pernah ngucapin maybe? Nah, kita pengen tahu. Jadi ini yang ceritanya kita beda generasi ya Jos ya. Nih teman-teman kamu atau mungkin kamu sendiri pernah gak sih ngucapin kayak gitu? Kalau aku pribadi nih ya, kayak aku nggak pernah sih, Oh soalnya gak pernah? enggak, soalnya kan kayak I love you to the moon and back kayak wah kasih yang besar banget gitu kayaknya, apalagi kan jarak bumi dan bulan jauh banget, 384.400 kilometer. Bentar, berapa? 384.400 Oke. kilometer. 384.400 kilometer. kilometer. Terus- Kilometer ya? Yes, Oke. jadi jauh banget kan, And dan back. yes, and back. Jadi kali 2 Kak. Gile. Dan kayaknya walaupun aku mengasih orang, tapi mengasihnya nggak sampai selebay itu deh, sampai wow to the moon and back gitu. I Makanya see. nggak pernah ngomong sih. Jadi gak selebay itu katanya Iya. guys ya. Emang kalau misalnya dibilang to the moon and back itu kalau misalnya diterapin di kehidupan nyata, menurut Jocelyn tuh emang harusnya gimana sih? Kalau menurut aku pribadi sih kayak kan namanya juga love you to the moon and back. Harusnya dia bisa ada 24/7, ada terus. Dan kalau misalnya memang benar mengasihi sebesar itu, misalnya nih aku pengennya A, tapi kan aku mengasihi dia dan dia pengennya B, ya aku harus nurutin dia walaupun even aku tuh nggak suka sama hal yang dia pilih gitu. Tapi kalau aku pribadi sih ya kayaknya aku mah nggak bisa sih sampai bisa ya? segitunya. Iya. Iya, jadi kadang-kadang kalau kita ngomong itu perlu kita pikirin lebih panjang ya. Iya. Supaya gak cuma sekedar ngomong doang ya. Betul. Ya, anyway, kayaknya aku juga pernah keinget yang namanya to the moon and back itu ngikutin maunya orang dan benar-benar belain kepentingan dia itu nggak semudah ngucapinnya. Ya betul. Mungkin kita bisa bilang, gue sayang banget sama lu, gue rela ngelakuin apa aja buat lu. Tapi yang dikatakan saat itu belum tentu bisa ditepatin untuk Iya. mungkin sehari bisa ya, sehari. 2 hari mungkin bisa ya. Tapi kalau kalau udah lama, lama-lama sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, waduh gak yakin juga deh ya. kayak jadi omdo aja ya Kak ya. Omdo, bahasa berikutnya guys, omdo ya, omong Doang. doang. Nah, ya anyway gue pernah ada satu cerita waktu itu gue punya teman baik nih, dia orang Brazil ya. Wow. Dan kalau mungkin dia lihat namanya Fernanda Duarte, hai. Fe, gitu. Dan waktu itu kita lagi pergi liburan bareng. Dan waktu kita liburan bareng dia itu kesukaannya roti. Dan saya itu orang Indonesia sukanya nasi dong ya, of course ya. Dan waktu itu kita liburan 7 hari. Selama 7 hari ini dia pengennya roti terus. Pagi makan roti, siang makan roti, malam makan roti. Rotinya macam-macam, ya sandwich, ya burger, ya bagel, ya muffin, pokoknya any kind of roti deh. Yang penting judulnya bread Roti. gitu. Awalnya gue mikir, oh ya oke, soalnya dia kan gak suka nasi ya. Dia iya. juga bukan pemakan, bagi dia rice itu something yang kayak pelengkap aja, kondimen aja gitu. Nah, akhirnya oke ya gue ikutin dia roti, I'm still okay lah roti. Sehari oke, pagi siang malam, besoknya pagi siang lumayan, malam udah mulai enak nih, aduh nih roti lagi. Hari berikutnya udah gak nafsu deh liat menu, lihat milih makanan semuanya roti berbagai jenis. Udah udah deh. Udah makan pagi ya udah lah makan pagi roti oke. Siang-siang yaudah deh lu makan roti di tempat itu. I will go to another place deh buat makan. Gak apa-apa deh split bentar ya. Gak kuat gitu. Kalau nggak ada nasi kurang ya Kak ya? Iya bukan kurang lagi, kayaknya agak sulit hidup gitu ya untuk orang Indonesia ya.
Jadi kalau dibilang to the moon and back, kita belain kemauan orang terus demi dia terus, nggak semudah itu. Wow. Ya nggak, ini cuman padahal perihal makan doang nih ya, cuman Iya. perihal roti sama nasi aja belum tentu bisa selalu ngikutin apa yang dia mau ya, nggak selamanya bisa gitu. Nah anyway, ada satu cerita tapi ya, yang memang benar-benar ngelakuin I love you to the moon and back. Oh ya Kak, ada Mhm. yang bisa? Yap. Nah coba ya aku cek dulu. Jadi di Alkitab ada cerita bahwa Tuhan Yesus ini pernah bikin janji sama murid-muridnya. Jadi waktu dia ngomong sesuatu yang dia bilang aku akan lakuin ini, dia bener-bener ngelakuin yang namanya to the moon and back. Wow. Forever, whenever, pokoknya dia lakuin. Coba kita lihat ya guys ya. Dibilang gini, di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, ini ya kita ambil dari terjemahan baru edisi kedua ya. Dibilang gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, Jadi selama-lamanya. iya bukan sehari, 2 hari, sebulan, tapi selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Jadi ini to the moon and back yang sesungguhnya ya. Dia bilang selama-lamanya, gak ada batasnya. Dan dia benar-benar kalau selama-lamanya, berarti saat ini pun, saat kita lagi ngobrol pun, he is here with us. Wow. Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita loh, ngobrol-ngobrol bareng kita juga. Dan gue yakin hari ini Roh Kudus ini lagi ngomong sama teman-teman yang lagi nonton ibadah hari ini. Yes. Dia pengen ngobrol juga sama kalian dan dia ada bersama dengan kalian. Terus kita lihat nih teman-teman, dibilang aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kalau dibilang I will never leave you, he really mean it. Dia bener-bener gak bakal meninggalkan kamu. Dia gak bakal meninggalkan kita. Nah, tapi itu baru janji. Dibilang kan aku akan minta, I will. Aku akan minta kepada Bapa. Kita lihat bener gak sih, ditepati gak sih janjinya? Menurut kamu ditepati gak janjinya Jos? Ditepati dong Kak. Dan ini tuh janji ditepatin di Kisah Para Rasul ya Kak ya. Coba aku bacain ya. Oh hey. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Wah, ini berarti hari Pentakosta, Yes. hari turunnya Roh Kudus yang kita peringati hari ini. So, teman-teman, kalau kita hari ini memperingati hari Pentakosta, apa sih itu? Itu adalah hari turunnya Roh Kudus, hari penepatan janji yang Tuhan katakan. Wow. Kalau dia bilang, tenang, aku akan berikan penolong yang bakal ada sama kamu selama-lamanya, forever, dan gak bakal pernah meninggalkan kamu. Never ever leave you. Ini bener-bener to the moon and back banget nih, 24/7, Yes. 24 jam setiap hari selama 7 hari. hari. Dan selama-lamanya, gak pernah berhenti. Ini the real to the moon and back. Nah, kalau dibilang di sini ada ketika hari Pentakosta, saat itu kan mereka sedang berkumpul, terdengar bunyi dari langit, tiupan angin keras, mereka berbahasa yang lain ya, katanya Yes. macam-macam, ada bahasa yang sesuai dengan bangsa-bangsa yang ada di situ, sehingga yang lain tuh pada kebingungan, loh kok tiba-tiba Jocelyn bisa bahasa Arab mungkinnya atau bahasa apa ya, mungkinnya yang bahasa yang dulu gak pernah dipelajari. Ada keajaiban. By the way, kalau dulu mereka ngalamin hal yang namanya dibaptis Roh Kudus. Kamu sendiri pernah ngalamin gak sih? Kalau ngomong-ngomong katanya selama-lamanya, kalau Roh Kudus ada selama-lamanya artinya sampai sekarang dong. Yes. Sampai detik ini dong. Betul. Dan sampai seterusnya. Ya. Kamu pernah ngalamin gak? Nah, aku sendiri juga pernah nih Kak. Jadi waktu itu masih tahun 2017. 2017? Zaman aku masih kelas 6 SD. Dan 6 SD masih iya. bocil banget dong ya. Aduh, bocil banget itu Kak. Dan waktu itu tuh aku ikut youth camp. Mhm. Dan waktu itu aku ngalamin yang namanya baptisan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Wow. Tapi waktu itu sebenarnya nih Kak, kondisinya tuh aku belum ikut kelas dasar kekristenan. Iyalah masih kelas 6 ya. Jadi aku tuh masih yang nggak tahu apa-apa gitu sih, clueless tentang baptisan Roh Kudus. Tapi waktu itu aku ngalamin baptisan Roh Kudus. Nah, kok bisa kamu ngalamin baptisan Roh Kudus?
Nah, waktu itu aku taunya aku ngalamin itu karena ada tandanya. Waktu itu aku dapat tandanya rebah. Dan waktu itu di kisah para rasul kan ditulis nih Kak, kalau misalnya kita ngalamin baptisan Roh Kudus, kita tuh bakal ada tanda yang bisa kita lihat atau kita dengar. Dan waktu itu aku dapat tandanya rebah. Dan aku rebah tuh bukan karena didorong atau disuruh jatuhin diri tuh bukan. Oke. Tapi emang ya tiba-tiba aja gitu, it just happen gitu. Jadi Dan- bukan karena pusing, aduh pusing Wah, jatuh, bukan ya? Enggak, bahkan waktu aku rebah tuh aku bukan ngalaminnya pusing, tapi aku ngerasa damai sejahtera Damai. yang belum pernah aku alamin. Peace banget gitu Kak. Ya, namanya juga masih kelas 6 ya, nggak ngerti apa-apa. Tapi waktu itu kayaknya kamu jawab aja ditantang buat siapa yang mau Roh Kudus, terus kamu bilang kamu mau gitu ya. Yes, betul. Dan kamu bilang dalam hati bahwa Roh Kudus aku mau untuk menerima engkau. Iya, betul banget. Langsung aja dapet ya. Iya. Wow, sesimpel itu guys. Mintalah maka kamu akan menerimanya ya. Yes. Sesimpel itu ya. Dan anyway, saya juga dulu ngalamin pas kelas 7 nih. Pertama kalinya kelas 7 dan yang saya alamin juga tandanya mirip sama Jocelyn nih. Wah, apa tuh? Rebah juga tuh. Oh. Dan waktu itu juga saya bingung kenapa ya kok orang lain pada didoain kok bisa rebah. Gak ada yang dorong, gak ada yang nyuruh. Saya pikir oh mungkin dia disuruh rebah, ayo jatuh. Ternyata enggak loh. It just happen. Dan rasanya memang benar-benar damai, sejahtera yang belum pernah dirasain sebelumnya. Dan waktu itu masih kelas 7 memang, masih kecil banget kayaknya ya waktu itu ya. Boro-boro ngerti ya. Dan waktu itu waktu kamu lagi rebah itu, kamu masih bisa dengar keadaan sekeliling gitu gak sih? Masih, aku masih sadar, bener-bener sadar gitu. Dan aku bisa tahu gitu apa yang terjadi di sekitar aku karena aku masih bisa dengar. Dengar kayak ada yang bahasa roh dan lain-lain gitu gak? Kayak yang di kisah para rasul berbahasa lain gitu gak? Dengar Ci, dan waktu itu pun aku sebenarnya udah sempat minta, tapi memang belum dikasih. Dan dikasihnya tuh 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian, jadi setahun itu kamu minta terus ya? Yes, betul banget. Jadi selama itu ada 1 bulan yang dimana kita lagi bahas tentang baptisan Roh Kudus. Dan sering juga waktu itu ada altar call tiap minggu. Dan aku udah sering minta, tapi waktu itu belum dikasih sampai akhirnya waktu itu sekali dikasih sama Tuhan. Oke. Nah, mirip juga sih. Kebetulan mirip, kenapa ya kita mirip ya? Waktu Mirip-mirip itu, terus nih ceritanya. iya nih. Waktu pertama kali saya dapat baptisan Roh Kudus, kan baptis Roh Kudus itu cuma 1 kali ya. Ya. Yang berikutnya disebutnya kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau firman Tuhan bilang kita tuh harus senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu harus terus menerus. Terus menerus. Gak cuman sekali doang, udah gitu udah dulu pernah waktu 20 tahun lalu, enggak. Tapi kita harus terus dipenuhi Roh Kudus karena Roh Kudus ada terus bersama kita ya. Yes. Nah waktu itu saya belum dapat bahasa roh, tapi lihat teman-teman yang lain kok dia bisa berbahasa roh ya, dapat dari mana? Apa dia les, apa dia ikutin Waduh. orang lain? Ternyata enggak ya. Iya. Jadi gak bisa dilatih atau di-train gitu, gak ada trainingnya ya. Tapi memang waktu kita minta, Tuhan akan mengaruniakannya sebagai anugerah Tuhan. Kado dari Tuhan, gift. Anugerah dari Roh Kudus ya, itu disebutnya karunia Roh Kudus. Dan saya juga dapetnya setahun kemudian. Wah, sama Kurang ya lebih Kak? ya. Iya waktu kelas 8 ya. Wah. Jadi pas kelas 8 mulai deh. Waktu lagi ada doa, kita sama-sama fokus minta. Akhirnya one day saya dapat namanya bahasa roh itu juga. Terus tapi saya yakin gini, Jocelyn kalau misalnya Tuhan kasih Roh Kudus, kayaknya itu bukan cuma sekedar buat rebah atau cuma buat sekedar bahasa roh ya. Iya, setuju. Pasti ada something deeper, ada Ya. sesuatu yang lebih dalam yang pengen Tuhan lakuin lewat Roh Kudus itu. Emang hidup kamu pernah ada gak sih yang berubah gak waktu kamu udah terima Roh Kudus gitu? Jelas ada sih Kak, bahkan banyak ya. Cuman kalau untuk aku pribadi itu terutama dalam hal habit aku. Habit. Jadi kalau dulu aku ngambil keputusan ya udah gitu gimana aku, tapi semenjak aku terima Roh Kudus, aku tuh nanya dulu, Tuhan aku ambil yang mana nih? Dan aku juga mulai stop lakuin hal-hal yang seharusnya tuh aku gak lakuin gitu. Kayak misalnya dulu nih, kan aku sempat banyak sibuk OSIS gitu kan. Jadi kalau nyampe rumah tuh udah bad mood. Anyway, ketua OSIS ya Jocelyn ini ya. Iya. Jadi sibuk banget ya. Dan waktu itu aku sempat ada zaman-zaman aku kalau capek, aku nyampe rumah kan bad mood. Jadi aku marah-marah terus di rumah, ngedumel ke mami papi gitu. Dan jadinya tanpa secara sengaja gitu ya, aku pun gak sadar, aku tuh ngomongnya nadanya jadi tinggi ke mami papi. Jadi yang kayak nggak terlalu respect gitu sama mereka. Tapi semenjak aku terima Roh Kudus ya aku coba untuk perbaiki, aku atur lagi nih nada bicara aku supaya walaupun aku capek tapi aku tetap respect sama papa aku gitu. Dan bukan cuma dalam hal itu, waktu itu juga sempet nih lagi SMP tuh zaman-zaman waktu itu masih ikut-ikutan ngomong kasar. Jadi kalau teman-teman ngomong kasar, aku ikut-ikutan gitu. Aku juga ikut ngomong kasar. Kayaknya itu biasa aja yang ngomong kasar itu ya, Iya. kayak ngomong
ABCD gitu Iya, ya. apalagi kan dulu ya teman-teman aku juga kayak gitu. Jadi oh ya mungkin ini common thing lah gitu. Jadi Yes. ya udah. Tapi setelah aku terima Roh Kudus, ya aku belajar untuk memperbaiki karena aku tahu itu tuh nggak boleh. Dan apa ya? Itu tuh nggak secara instan tiba-tiba. Oh langsung terima Roh Kudus langsung udah nih stop ngomong kasar, stop nadanya nggak tinggi, enggak, tapi itu take proses dan sampai sekarang pun aku nggak perfect gitu, aku masih take proses untuk memperbaiki diri aku. Wow, masih proses terus untuk semakin disempurnain lagi ya. Yes, betul. Kayak lagu gitu ya, aku mau sepertimu Yesus Yes. disempurnakan selalu gitu ya Jos Betul, ya. Kak. Ya anyway, sebenarnya dalam kehidupan kita nih sebagai buat Jocelyn sebagai remaja dan bahkan buat saya pun dalam kehidupan kita sebagai orang yang semakin hari semakin dewasa, ada banyak hal tuh yang abu-abu. Ya betul. Tadi Jocelyn bilang common thing. Yes. Kayaknya itu common thing. Dan banyak hal yang sebetulnya itu dosa, tapi karena semua ngelakuin, jadi itu seperti gak apa-apa. Ya betul banget Jadinya dimaklumi, gak apa-apa lah semua juga melakukan hal itu. Padahal yang namanya truth itu mutlak teman-teman. Yes. Yang namanya benar ya benar, kebenaran firman Tuhan ya firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan gak bakal tiba-tiba berubah hanya karena semua orang melakukannya. Ya betul. Kalau memang hal itu dosa, bagi Tuhan dosa ya dosa aja. Ya. Gak akan tiba-tiba dosa jadi berkat hanya karena semua orang melakukannya. Ya. Disinilah Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Dia akan ngomong dalam hati kita dan dia akan berbisik. Hey ini mendukakan Roh Kudus loh. It will make God sad. Ini akan mendukakan Tuhan. Dia gak akan bilang kamu berdosa, saya sambar petir. Gak akan ada petir menyambar. Jadi even though kita ngelakuin dosa, kita berulang-ulang ngelakuin dosa, gak akan ada petir menyambar. Ya. Tapi yang ada adalah kita jadi jauh sama Tuhan. Betul. Kita jadi gak bisa dengar suara Tuhan lagi. Iya. Karena Tuhan gak bisa deket-deket sama dosa gitu. Iya, betul. Dan disitulah Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Guys, jangan sampai kamu terus-menerus mengulang-ulang dosa ini. Nah masalahnya kadang-kadang kita kejebak sama kelelahan, rutinitas ya. Ya, Tadi sering Jocelyn banget. bilang, wah gara-gara abis ngurusin OSIS, ibu ketos nih ya. Belum lagi kamu juga pelayanan ya di gereja ya. Iya betul Kak. Ada pelayanan juga ya. Jangan sampai pulang ke rumah malah hilang tuh sukacitanya ya. Betul. Malah jadi ngamuk-ngamuk, terus jadi nggak respect ke orang tua ya. Ya, I believe that respect to others itu adalah buah Roh Kudus. Betul. Setuju, Kalau Kak. kita bilang bahwa kita anak Tuhan, tapi kita nggak respect sama orang, kita kasar sama orang, kita nggak ngerti ngomong terima kasih, kita nggak ngerti ngomong tolong, di mana Roh Kudusnya? Betul. Ya, jangan-jangan roh apa itu di situ ya? Iya. Iya, dan Roh Kudus yang akan ingetin, hey, respect your parents, Ya. kasihi orang tuamu, kasihi teman-temanmu. Gak gampang, betul ya. Betul, Tapi susah. di situ waktu Roh Kudus kasih kekuatan, jadi kamu pelan-pelan bisa ya, walaupun gak sempurna. Nah, Betul. tapi setelah ngalamin Roh Kudus nih, pernah ada masalah gak sih Jocelyn? Atau hidupnya jadi begitu bahagia dan indah? Wah, gak ada masalah, ringan, bahagia gitu gak sih? Waduh, enggak sih Kak, maksudnya walaupun kita terima baptisan Roh Kudus, ya bukan berarti hidup kita jadi happy terus gitu, jadi aman terus, enggak. Tapi ya masalah tetap ada. Tapi kalau kita punya Roh Kudus yang ngasih kekuatan buat kita untuk ngehadapin masalah-masalah yang ada. Jadi Aha. dikuatin. Jadi ada kekuatan baru, bukan masalahnya dihapus ya. Ya betul. Oke, coba deh. Satu aja kalau kamu bilang ada masalah, satu aja masalah yang pernah kamu hadapin yang bikin kamu bener-bener gak mampu kalau ngejalanin sendiri. Kalau aku pribadi tuh kebanyakan tentang ngambil keputusan. Karena aku suka Ah. galau banget kalau yang ngambil keputusan. Apalagi banyak banget keputusan yang abu-abu yang kayak ini Abu-abu. bener gak sih? Atau ini tuh sebenarnya salah tapi commenting. Jadi kelihatannya bener gitu. Yap. Jadi pusing banget lah kalau yang ngambil keputusan. Contoh terkecilnya aja misalnya untuk nyalin tugas. Untuk Waduh. nyontek. Itu kan susah gitu ya. Aduh nyontek gak nih? Aduh nyalin tugas gak nih? Siapa Dan- yang relate nih guys? Soal nyalin Relate nggak tugas, nih, nyontek. guys? Siapa yang relate? Saya relate banget waktu zaman dulu sekolah ya. Iya, terus misalnya untuk even ngambil keputusan yang lebih besar pun perlu tuntunan Roh Kudus gitu. Tuhan nih mending kemana nih waktu misalnya mau milih universitas Universitas. atau mau milih hal-hal tanggung jawab gitu. Ambil yang mana nih tanggung jawabnya, jangan sampai semuanya diambil dan nanti malah nggak kepegang gitu. Jadi butuh arahan dari Roh Kudus, gue harus pilih yang mana nih gitu sih Kak. Wow, jadi bahkan
Kalau yang namanya kesempatan pun gak semuanya harus diambil ya. Betul Kak. Butuh ada tuntunan Roh Kudus, jangan sampai kesempatan yang kita ambil malah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya betul. Malah merusak hubungan kita dengan sesama ya, Betul. menjauhkan kita sama Tuhan. Iya. Kadang-kadang hal yang kayaknya bagus belum tentu berdampak baik, belum Betul. tentu konstruktif. Ya. Malah bisa jadi itu destruktif ya. Mm-mm. Dan yang bisa ngasih keyakinan itu hanyalah Roh Kudus. Kudus. Bisa ngasih jawaban buat ngasih kita keyakinan, ambil yang ini, lepasin yang ini. Betul. Nah teman-teman, thank you banget ini kita abis ngobrol sama Jocelyn ya. Siapa yang merasa relate nih sama apa yang Jocelyn ceritain? Kadang-kadang namanya kita sekolah, bahkan dulu waktu zaman saya kuliah pun masih banyak banget hari-hari di mana tergoda atau teman-teman namanya nitip absen. Bahkan aduh jatah absen kan cuman nanti kuliah tuh kamu ngalamin deh, di kuliah itu kita jatah absen berapa ya, 2 atau 3 deh. Dan kayaknya pengen banget kita bolos tapi nitip absen. Wah. Dan itu sebenarnya bisa banget. Tapi walaupun bisa berbuat dosa, walaupun kesempatan itu bisa, bukan berarti kita harus ambil kesempatan itu Ya, kan. betul. Justru disitulah iman kita, karakter kita, integritas kita diuji. Saat ada kesempatan untuk berbuat dosa, diambil gak tuh? Jadi walaupun kesempatannya ada, saya berusaha keras, itu perjuangan banget deh 4 tahun untuk tidak titip absen 1 kali pun. Walaupun kadang-kadang waduh struggle banget nih. Kalau ada temen udah dulu zamannya BBM ya, zamannya chat gitu, gimana dong? Titip absen ya, aduh kadang-kadang gimana nih? Akhirnya kadang begitu mau kelas, saya ambil keputusan tiap kali mau kelas, saya nggak buka handphone. Wow, jadi menutup godaan. Menutup Ci. godaan, jadi nggak buka handphone aja dari awal. Begitu nyampe di kampus, saya nggak buka handphone aja deh, mau fokus aja belajar. Wow. Daripada begitu ngeliat dan saya jadinya nggak diikutin, saya merasa guilty. Akhirnya saya bilang sama teman-teman, guys saya kalau lagi kelas saya nggak akan buka HP. Wow. Jadi jangan ke saya. Ya udah deh, yang penting gue cari cara deh buat gue sendiri menjaga kelakuan gue tetap bersih sehari-hari. Karena jangan sampai di gereja, waktu itu kan gue pelayanan nih, Ya. jadi cell leader di Unpar gitu. Jangan sampai di gereja aja nih pelayanan, begitu di kampus waduh kacau balau ya, hidupnya abu-abu. Waduh. Dan gue rasa itu jadi hal yang gak real juga. Ya, kita pengen jadi generasi yang real, bener gak sih? Betul, setuju banget. Dan teman-teman, di tengah-tengah keraguan nih, di tengah-tengah pilihan yang abu-abu dan membingungkan, ada satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita to the moon and back. Dan karena kasihnya itu tidak terbatas, dia memberikan Roh Kudusnya untuk membantu kita dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, maka kita bisa melangkah tanpa keraguan. So say no to doubt. Gak ada lagi rasa ragu, gak ada lagi rasa aduh gimana ya kalau gua gak ngelakuin ini, kalau gua gak lakuin dosa ini, gak ikutin teman-teman ngelakuin ini, nanti gue dijauhin, nanti gue dibuang. Anyway, waktu tadi Jocelyn cerita, tadi sempat mention kamu sempat berhenti ngomong kasar ya. Ya. Teman-teman pada bertanya gak tuh kok kamu berhenti ngomong kasar? Ya pasti ada sih Kak yang nanya-nanya kayak kok tumben sih gitu. Tapi Kok tumben, biasanya ngomongnya luar biasa gitu ya. Tapi ya aku tahu gitu apa yang aku lakuin ini ya gak mesti lihat pandangan orang lain. Aku kan ngelakuin ya karena ini yang Tuhan mau gitu. Amin. Kamu jadi kehilangan teman gak karena kamu stop ngomong kasar? Enggak. Wow. Artinya sebetulnya bukan dosa yang membuat kita dapat teman. Bukan berhenti dari dosa juga yang membuat kita kehilangan teman. Ya. Justru waktu kita mengadakan Roh Kudus ada buah-buah roh. Yes. Buah-buah roh itu adalah kesabaran, kerendahan hati, kebaikan, kemurahan hati. Siapa sih yang gak pengen temenan sama orang yang murah hati? Ya. Siapa sih gak pengen temenan sama orang yang sopan, yang friendly? Pasti mereka akan ngelihat hal-hal yang baik itu. Lebih daripada soal kita ikut-ikutan berbuat dosa. Betul. Nah teman-teman, karena Tuhan Yesus gak asal ngomong, dia benar-benar mengasihi kita to the moon and back. Dan dia memberikan Roh Kudusnya, dia memberikan karunia Roh Kudusnya. Sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Kita akan lihat bahwa waktu kita pengen jalan bersama dengan Tuhan, kita perlu penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang pengen dipenuhi Roh Kudus?
Siapa yang pengen hidupnya berjalan bersama dengan Roh Kudus, menghadapi berbagai kesukaran, masalah, tapi ada Roh Kudus yang beserta. Kalau kamu mau dipenuhi Roh Kudus, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah terima Tuhan Yesus belum? Udah Kak, wah saya udah pernah menerima Tuhan Yesus. That's good. Maka langkah yang kedua, kamu perlu untuk punya kerinduan, kepengen. Sama kayak misalnya, aduh pengen banget nih minum kopi, pengen banget. Kalau kita pengen minum kopi, kita bakal beli kopinya, bener gak? Gak cuma kepengen Betul. doang. Pengen banget nih terima Roh Kudus, gue pengen punya Roh Kudus. Ada kerinduan, bukan yang ya boleh iya boleh enggak, terserah aja. Tapi Tuhan mau lihat kita ada keinginan, ada kerinduan. Rindu untuk terima Roh Kudus. Yang ketiga, kalau kita rindu, minta. Tuhan, aku pengen, aku minta dibaptis dengan Roh Kudus. Udah minta, terima dengan iman. Aku terima bahwa Roh Kudus ada dalam hidupku. Saat ini teman-teman, saya mau ajak kalian berdoa. Yang pertama, kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya. Dan kalau kamu mau untuk mengatakan bahwa Tuhan, aku mau Engkau jadi Tuhanku, saya mau ajak kalian untuk berdoa. Let's pray. Tuhan Yesus, saat ini Engkau melihat teman-teman yang merindukan Engkau menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat bagi hidup mereka, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu berjalan sendirian. Hari ini Tuhan, aku berdoa biar Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup mereka, biar hari ini menjadi keputusan terbaik dalam hidup mereka, bahwa Tuhan yang tadinya hanya sebuah pengetahuan, hari ini Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap teman-temanku yang merindukan Engkau. Saat ini aku berdoa, jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat bagi setiap teman-teman yang merindukan Engkau untuk menjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kalau kamu mau menerima baptisan Roh Kudus dimanapun kau berada, Roh Kudus beserta dengan kamu. He is with you wherever you are. Kamu meminta dan menerima dengan iman. Saat ini saya mau ajak kalian semua, kalau kalian rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Saya rindu untuk dipenuhi dengan Roh-Mu, berjalan dengan Roh-Mu, dan mengalami pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Engkau. Aku mengasihi-Mu Roh Kudus. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Biar karunia Roh Kudus diaktifkan dalam diriku. Saat ini aku terima Roh Kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Saat ini biar berkat Allah yang menyertai setiap apapun yang kau kerjakan, berkat Allah yang menyertai langkah-langkahmu, berkat Allah yang membawamu untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan kerinduan Roh Kudus. Berjalanlah dengan kemampuan dari Tuhan dan hari ini pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Biar kuasa darah Yesus yang menjagai setiap langkah-langkahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, kalian bisa scan QR Code di bawah ini dan nanti akan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend and God bless you. Bye-bye.